Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan seputar seorang yang meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam selain syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tadi sempat dikatakan bahwa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, dalam hal ini sholat, puasa, zakat, dan haji, tahawunan wa takasulan, karena meremehkan atau karena rasa malas, maka ada khilaf di antara para ulama. Nah, di sini ada perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, amma in tarakaha bukhlan aw takasulan fa innahu yu'tabaru bidzalika fasiqan qad irtakaba kabiratan 'azimatan min kaba'irid dzunub وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Syekh bin Baz ditanya seputar seorang yang meninggalkan zakat. Beliau jawab dengan rincian yang meninggalkan zakat karena mengingkari hukum wajibnya zakat, maka dikafirkan berdasarkan syarat-syarat pengkafiran yang ada. Adapun yang meninggalkan zakat, tidak menunaikannya karena bakhil atau karena rasa malas, fa innahu yu'tabaru bidzalika fasiqan, maka dia dihukumi sebagai seorang yang fasik dan tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Qad irtakaba kabiratan, dia dihukumi pula sebagai seorang yang telah melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Dan apabila meninggal dunia belum bertobat dari dosa besar itu, maka tahta masyiatillah, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Sesuai dengan kehendak Allah, apabila meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni dan masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan. Namun jika Allah berkehendak untuk mengazabnya terlebih dahulu, dia akan diazab di dalam an-nar wa masiruhu ilal jannah, dan tempat kembalinya adalah al-jannah. Kemudian dia membawakan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, ketika ditanya tentang permasalahan siapa seorang yang berhak untuk diperangi dan siapa pula yang berhak untuk dikafirkan, beliau berkata, Arkanul Islamil Khamsah أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا بغير جهود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, dan perkataan beliau ini penting, mengingat beliau seringkali dituduh sebagai seorang yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Beliau berkata, rukun Islam yang 5 awalnya adalah asyhadatan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, thumma al-arkanul arba'ah. Kemudian rukun Islam yang 4 setelah syahadatan, yaitu salat, iqamatus shalah, kemudian zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait. Fal arba'atu, maka 4 rukun Islam selain asyhadatan, apabila seseorang aqarra biha, meyakini tentang wajibnya 4 rukun Islam selain asyhadatan tadi, selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini kewajiban sholat, meyakini kewajiban zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Wa tarakaha tahawunan, namun meninggalkan ibadah tersebut karena meremehkan atau karena malas. Fanahnu, maka kami, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa in qatalnahu, walaupun kami memeranginya, memerangi orang-orang yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam yang 4 tadi, sholat, zakat, puasa, dan haji, walaupun kami memeranginya ala fi'liha, karena perbuatannya itu, perbuatannya yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam karena malas, fala nukaffiruhu bitarkiha, namun kami tidak mengkafirkannya bitarkiha, dengan sebab ia meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam tersebut. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat fi kufri tarikilaha, tentang kafirnya seorang yang meninggalkannya, meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam selain syahadatan tentunya, kasalan liwairi juhud, karena malas, bukan karena penentangan. Wala nukaffiru, dan kami tidaklah mengkafirkan, illa ma ajma' alaihi ulama, kecuali yang telah disepakati oleh para ulama, kulluhum, semuanya, wa huwa asy-syahadatani, yaitu asy-syahadatan, yang meninggalkan asy-syahadatan itulah yang kami kafirkan. Wa aidan nukaffiruhu ba'da ta'rif idza 'arafa wa ankara, itu pun kami mengkafirkannya, pembahasannya sudah ta'yin orang tertentu, kami pun mengkafirkannya ba'da ta'rif, setelah diberitahu, dipahamkan terlebih dahulu, disadarkan terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut. Idza 'arafa wa ankara, jika dia dirasa sudah memahami masalah itu tetapi kemudian mengingkari, barulah dia dikafirkan. Ini perkataan yang sangat penting dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai pencerahan bagi kita dalam permasalahan kafir, terkhusus yang berkaitan dengan arkanul Islam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Humaydi rahimahullah di akhir daripada kitab Ushul Sunnah ini menyebutkan beberapa hal terkait dengan sholat, kemudian puasa dan zakat. Namun khulasatul aqwal, ringkas kata, bahwa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dalam permasalahan ini sebagaimana yang tadi telah disebutkan dengan rincian-rinciannya. Mereka sepakat kafirnya seorang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu pun setelah
diberitahu, dipahamkan, kemudian tetap mengingkari. Adapun yang tersisa dari rukun Islam, maka apabila mengingkarinya juhudan, mengingkarinya karena memang menentang kewajiban daripada rukun-rukun Islam tersebut, maka dia kafir. Itu pun setelah proses iqamatul hujjah kepadanya. Adapun yang meninggalkannya takasulan wa tahawunan, karena meremehkan, karena malas, karena bakhil ketika tidak mengeluarkan zakat, maka sebagaimana keterangan dari Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka tidak dikafirkan dengan sebab itu, tidak menjadi kafir dengan sebab itu, akan tetapi terjatuh ke dalam dosa besar, dihukumi sebagai seorang yang fasik. Apabila meninggal dunia dalam keadaan seperti itu dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tahta masyiatillah. Apabila Allah berkehendak mengampuninya, dia akan diampuninya dan masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan, langsung masuk. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksanya terlebih dahulu, maka akan melalui proses penyiksaan, diadab terlebih dahulu di dalam an-nar, dan tempat kembalinya adalah al-jannah. Hal yang lain yang penting untuk diperhatikan dari matan usul sunnah yang bagian akhir-akhir ini adalah perkataan dari Imam Al-Humaydi rahimahullah berkaitan dengan masalah pelaksanaan zakat dan haji. Maka seorang yang sudah saatnya menunaikan zakat, maka hendaknya segera menunaikan zakatnya. Apabila setelah sampai pada nisabnya, sudah sampai pada ukuran tertentu yang telah ditentukan dalam syariat ini, untuk harta wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian hala alaihi haul, sudah berlalu 1 tahun dari harta tersebut yang jumlahnya sudah memenuhi nisab, maka bersegera untuk dikeluarkan zakatnya. Apabila dia menahan, maka dia berdosa. Apabila dia menahan, menunda-nunda zakatnya, maka dia berdosa. Dan sebaliknya, apabila bersegera, walaupun belum sampai 1 haul, dia sudah keluarkan zakatnya, maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hal ini termasuk al-musabaqah fil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Berikutnya, seorang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, ini pun hendaknya bersegera menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji, apabila seorang sudah mampu dan berkesempatan untuk menunaikannya, maka dan kemudian menunda-nundanya, dia tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji ataukah tidak. Bisa jadi dengan dia menunda, ternyata uangnya sudah habis, padahal sebelumnya mampu untuk menunaikan ibadah haji. Al-musabaqah fil khairat, al-musabaqah bersegera dalam menunaikan wajiban, termasuk masalah haji, adalah permasalahan yang ditekankan di dalam agama ini. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, bahwa jika seseorang sudah waktunya menunaikan ibadah haji kemudian mati, dia sebetulnya sudah punya kemampuan menunaikan ibadah haji kemudian meninggal dunia, karena dia
menunda-nunda tersebut, maka di hari kiamat dia meminta kepada Allah agar dikembalikan di dunia untuk bisa menunaikan ibadah haji lagi. Maka hadis ini termasuk hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau demikian, tentunya siapapun dari kaum muslimin yang telah diberi kemudahan oleh Allah, telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, punya qudrah maliyah dan qudrah jismiyah, kemampuan secara harta, secara fisik mampu, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimanakah jika kemudian seorang sudah mampu menunaikan ibadah haji kemudian meninggal dunia? Maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wa yajibu li ahlihi ay yahujju anhu. Wajib bagi keluarganya, bagi ahli warisnya untuk menghajikannya. Wajib untuk menghajikannya, karena dia posisinya sebagai seorang yang sebelumnya mampu untuk menunaikan ibadah haji. Hartanya ada, namun karena dia menunda, akhirnya meninggal dunia, tidak terwujud ibadah hajinya. Maka bagi keluarganya hendaklah menghajikannya. Dan menghajikan orang lain ada dasarnya di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis Syubrumah yang seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh mengajikan Syubrumah? Rasul bertanya, siapakah Syubrumah itu? Syubrumah adalah anak pamanku, atau Syubrumah adalah keluargaku. Rasul bertanya, apakah kamu sudah menunaikan haji? Orang itu menjawab, belum. Hajilah terlebih dahulu, barulah kamu menunaikan haji untuk Syubrumah. Fa'ala kulli hal, bagi keluarga atau ahli waris yang orang tuanya atau keluarganya yang dia sebagai ahli warisnya sudah saatnya menunaikan ibadah haji, kemudian menunda-nunda dan akhirnya meninggal dunia, hendaklah bersegera untuk menghajikannya. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, wa narju an yakuna dzalika muaddiyan anhu, dan kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh ahli warisnya ini sudah dapat memenuhi kewajiban orang yang telah meninggal tadi, ayahnya atau selainnya yang meninggal dunia belum berkesempatan, yang meninggal dunia dan tidak sempat menunaikan ibadah haji karena menundanya. Semoga apa yang dilakukan oleh keluarganya itu tercatat sebagai amalan ibadah haji untuk yang telah meninggal dunia tadi. Sebagaimana pula ketika dia mempunyai hutang, si mayit tersebut mempunyai hutang, kemudian dibayarkan oleh ahli warisnya, maka hutang tersebut terhitung terpenuhi, sudah terbayar, sudah ditebus, tidak ada tanggungan lagi bagi si mayit. Dengan demikian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selesailah kita dari kitab Ushul Sunnah dari Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu kitab Ushul Sunnah walaupun tipis, maka mengandung masing-masing poinnya mengandung permasalahan-permasalahan besar yang sesungguhnya apabila dibahas secara rinci, waktu yang 2 hari ini termasuk waktu yang sangat singkat sekali. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan dalam kesempatan daurah ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan mewakili untuk syarah usul sunnah. Namun ala kulli hal, sedikit yang mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih bisa memahami kitab usul sunnah
للإمام النووي للإمام الحميدي رحمه الله تعالى. والله أعلم بالصواب. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.